Pejuang terhebat nomor satu. Bab 806. Itu dia. Belinda tercengang beberapa saat, lalu dia bertanya. Racun itu sudah lama ada di tubuhnya. Racun yang sangat aneh. Itu hanya akan menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Semua peralatan medis yang digunakan para dokter dari barat, tidak akan bisa mendeteksi apapun. Bahkan aku hanya bisa menggunakan obatku untuk meresap melalui kulitnya sedikit demi sedikit, perlahan mengeluarkan racunnya. Jelas tidak ada solusi tercepat untuk masalah seperti ini. Vane menjelaskan, tersenyum lemah. Kalau apa yang kau katakan tentang ayahku adalah yang meracuni kakekku itu benar, apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan terus memberikan racunnya. Ketakutan menyebar ke seluruh tubuh Belinda begitu dia memikirkannya. Hafef. Pada saat ini, Tuan Tua Watson tiba-tiba meludahkan seteguk darah beracun, dan dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Dia sangat lemah. Saat dia berbicara, suaranya kasar dan serak. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Tidak berguna, menusuk dari belakang, berbohong, bodoh. Aku sungguh ingin mencekiknya dengan kedua tanganku sendiri. Kakek, kau bisa bicara sekarang. Katakan padaku, mengapa ayah meracunimu? Belinda langsung bertanya. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku menyarankan dia untuk berhenti melakukan bisnis yang tidak baik, untuk berhenti melakukan segala macam perbuatan yang mengerikan. Dia pasti telah meracuniku diam-diam. Tuan Tua Watson mengatupkan giginya. Dari telinganya terlihat dia sangat geram. Kapan? Bisakah kau memberitahuku, Tuan? Vane bertanya, menatap lelaki tua itu. Mereka juga datang ke sini karena alasan lain. Mereka akan bertukar barang dengan sekelompok orang di sini, foto diambil secara rahasia, hal semacam itu. Selain itu, Green Sky Hall menculik banyak wanita muda, dan mereka juga akan menggunakannya untuk sebuah perdagangan. Orang tua itu memandang Vane, senyum masam menutupi bibirnya. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Heh. Tidak ada gunanya memberitahumu. Anakku tidak punya hati nurani atau penyesalan atas apa yang dia lakukan sekarang. Tentunya Green Sky Hall akan terus menjalankan bisnis tersebut. Tapi aku tidak pernah berpikir kalau mereka bahkan akan menculik wanita muda untuk dikirim ke Amerika. Vane mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar apa yang dikatakan tuan tua itu. Mereka akan melakukan perdagangan besok, kan? Aku akan memastikan untuk memusnahkan mereka besok. Setelah Vane mengatakan itu, dia melihat Tuan Tua Watson dan berbicara, istirahat dan cepatlah sembuh, Tuan. Kau akan menjadi lebih baik. Dan tentang putramu, dia memang pantas mati. Jangan khawatir, kecuali dia memutuskan untuk tidak muncul besok, dia pasti akan mati. Dan kau, Tuan Tua Watson menatap Vane, dengan tatapan bingung. Apakah anak muda ini, seorang dokter? Kecuali dia menyembunyikan semacam identitas rahasia yang menakutkan. Kau tidak akan menyalahkanku, kan, Tuan? Kalau aku membunuh putramu. Vane mengajukan pertanyaan, bukannya menjawab pertanyaan itu. Tuan Tua Watson terdiam selama beberapa detik. Namun pada akhirnya, dia berkata, dia menggali kuburannya sendiri kalau dia mati. Tapi dia membawa beberapa petarung yang andal ke sini. Aku khawatir akan sulit untuk membunuhnya. Selain itu, Green Sky Hall sangat kuat. Jadi aku pikir ada kemungkinan besar kau yang akan mati kalau kau sampai berani ikut campur dengan masalah ini. Heh. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan. Vane menyimpan jarumnya. Aku berharap kau akan segera pulih dan menjalani sisa hari-harimu dengan damai bersama cucumu. Begitu aku membuka pintu itu, aku yakin kalian berdua berpura-pura tidak pernah mendengar apapun yang aku katakan, bukan? Jangan khawatir. Lagi pula aku tidak punya anak laki-laki. Jelas bahwa Tuan Tua Watson tidak lagi peduli. Dia telah mencoba menghentikan putranya dari jalan yang salah, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau putranya sungguh ingin mencoba membunuhnya. Semua itu membuat dirinya serasa ingin mengamuk. Setelah Tuan Tua Watson mengucapkan kalimat terakhir itu, suaranya berangsur-angsur menjadi serak, dan segera dia kembali tidak dapat berbicara lagi. Sementara itu, Vane merenung sejenak. Kemudian dia membawa Belinda ke balkon. Persiapkan dirimu. Baik Lawrence dan Jayden sangat jahat, tapi Irene mungkin baik-baik saja, katanya.
Kalau mereka benar-benar pergi untuk pertukaran besok, aku akan mengikuti mereka dan membunuh mereka. Bab 807. Vane berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya, ketika saatnya tiba, jelas kalau Irene tidak akan mampu mengelola properti dan perusahaan Watson, jadi kau harus siap untuk mengambil alih. Aku akan memberitahumu sebelumnya agar kau juga siap secara mental. Petik 2. Mata Belinda mengedar ke penjuru ruangan setelah mendengar kata-kata Vane, lalu dia menjawab, "Tuan, terima kasih telah mengingatkanku. Tidak akan mudah bagiku untuk mengambil alih sendirian. Aku juga membenci apa yang mereka lakukan. Setelah aku mengambil alih bisnis keluarga Watson, aku pikir aku akan menjual beberapa aset dan kembali ke Chatisia dan memulai bisnis investasi." Petik 2. Belinda berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Kakek Watson ingin kembali ke Chatisia sejak lama. Aku yakin dia akan membantuku dalam mengelola bisnis setelah dia sembuh. Dan kakek akhirnya bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia dan damai di tanah air kami, Chatisia." Petik 2. Mata Vane langsung berbinar setelah mendengar rencana Belinda. "Aku suka rencanamu. Itu brilian. Baiklah, aku akan membuka pintunya sekarang." Sesaat kemudian, Vane mengulurkan tangannya dan membuka pintu kamar. Begitu pintu dibuka, Lawrence, Jayden dan yang lainnya bergegas masuk. "Bagaimana? Apa kau berhasil menemukan jenis racun itu? Apakah ada penawarnya?" Ekspresi khawatir menutupi wajah Lawrence, nadanya gugup. Belinda, yang berdiri di samping Vane, mencibir dingin di dalam hatinya. Jika bukan dari kakek Watson sendiri yang bilang kalau Lawrence berencana untuk membunuhnya, dia akan benar-benar berpikir kalau Lawrence adalah seorang anak yang berbakti yang sangat peduli dengan orang tuanya. Sekarang, keprihatinan palsu yang ditunjukkan oleh Lawrence jelas menunjukkan ketertarikannya untuk mengetahui apakah Vane mampu mengobati Tuan Tua Watson. Hatinya gelisah, dia berjuang keras melawan kepanikan yang mencuat yang tidak bisa diatasinya. Dia takut Vane benar-benar bisa menyembuhkan ayahnya. Aku sedikit yakin. Vane menjawab sambil tersenyum ringan. "Betul kan?" Wajah Lawrence tenggelam oleh kata-kata Vane dan hatinya benar-benar panik. Vane, bagaimanapun, melanjutkan kata-katanya, "Tapi aku tidak terlalu yakin, aku hanya bisa mencobanya. Aku telah memberi Belinda resep pengobatan Tiongkok. Tuan Tua Watson perlu mandi dengan obat Tiongkok selama setengah jam setiap hari. Setelah 1 atau 2 bulan, barulah kau akan menyaksikan efeknya. 1 atau 2 bulan. Sangat lambat." Para spesialis, yang masih ada di sana untuk menyaksikan semua kejadiannya, mencemooh sinis. "Kau membual, bukan? Kau tahu kalau mereka akan segera meninggalkan Chatisia, dan meskipun obatnya tidak efektif untuk Tuan Tua Watson, kau tidak ada hubungannya lagi, dan mereka tidak dapat menghubungimu lagi. Apa kau benar tentang rencana jahatmu?" Meskipun demikian, Vane tertawa sebagai balasannya. "Pengobatan Tiongkok cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi efektif, aku tidak bisa menahannya." Ketika Lawrence mendengar kalau Vane tidak percaya diri dalam mengobati Tuan Tua Watson, batu besar di hatinya terangkat dan dia akhirnya bisa bernafas. Bocah ini pasti membual tentang keterampilan medisnya dan pengetahuan pengobatan Tiongkoknya, jadi dia pasti tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Watson. "Terima kasih banyak." Lawrence mengepalkan tangan memberi hormat dan berterima kasih pada Vane. Vane tersenyum acuh tak acuh, "Sama-sama. Tuan Tua Watson dan aku ditakdirkan untuk bertemu dan aku adalah orang yang peduli pada takdir, maka aku secara alami akan menyelamatkannya kalau aku bisa. Ayo kita pergi. Kami akan pulang dulu." Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Lawrence, Vane kemudian berbalik ke arah Selena dan Fiona, mendesak mereka untuk pulang. "Baiklah. Aku akan mengantarmu." Lawrence dengan cepat mengantar Vane dan yang lainnya ke pintu dan melihat mereka pergi. Mobil yang membawa Vane dan yang lainnya dengan cepat pergi. Para dokter spesialis itu juga pergi. "Ayah, menurutmu anak nakal itu sungguh bisa mengobati penyakit kakek?" Jayden berkeringat karena ketakutan dan khawatir. "Bagaimana kalau dia sungguh berhasil menyembuhkan kakek? Racun yang aku temukan ini tidak lain adalah unik dan aneh. Sebagian besar dokter di dunia ini mungkin belum pernah mendengarnya. Jadi, aku tidak percaya bajingan itu sungguh bisa menemukan obat penawarnya." Lawrence menyeringai dingin.
Besok adalah hari perdagangan. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kita akan membicarakan masalah ini lagi lusa. Bab 808. Pada malam hari itu, orang-orang di Green Sky Hall akhirnya merasakan sesuatu yang aneh. Guru, aku punya kabar buruk. 3 dari petarung elit kita telah menghilang. Seorang pria parubaya hadir di hadapan Hector Zaborowski dan melaporkan dengan kening cemberut, dan aku mendapat kabar lain kalau tidak jauh dari kediaman Vane, ada 3 pria yang ditembak, ditangkap dan dibunuh. Aku sangat curiga kalau ketiga orang itu adalah orang-orang kita, dan mereka bertemu dengan menantu angkat itu dan dibunuh olehnya. Bagaimana menurutmu? Apa? Hector bangun dari kursinya setelah mendengar berita mengejutkan itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Aku sudah memberi tahu mereka beberapa kali untuk mengawasi Vane dan berhati-hati agar tidak tertangkap olehnya. Sekarang apa? Mencoba memamerkan keberanian mereka dengan merekam gadis-gadis di dekat kediaman Vane. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Wajah pria parubaya itu terlihat kusam dan gelap. Dia bertanya dengan nada khawatir, Tuan Zaborowski, bajingan itu berkepala dingin dan impulsif. Dia membunuh orang-orang kita tanpa berpikir 2 kali. Jelas kalau kita bukanlah apa-apa di matanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku tidak khawatir tentang 3 orang yang terbunuh, tapi yang membuatku khawatir adalah bajingan itu akan mendatangi kita seperti terakhir kali. Kau telah berjanji kalau kau tidak akan melanjutkan perbuatan ini lagi, dan sekarang dia mengetahui kalau kita masih melakukannya, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kita pergi kali ini. Sudut mulut Hector bergerak-gerak tanpa sadar. Kumpulkan semua petarung elit di sini. Kita harus menghentikan bocah itu datang ke aula kita. Selain itu, aku akan menemui kakak laki-lakiku dan meminta beberapa petarung hebat dari Kingston Hall untuk berjaga di sini. Aku hanya akan memberitahu dia kalau kita kekurangan tenaga kerja beberapa hari ini. Pria parubaya itu menghela nafas lega ketika dia mendengar rencana Hector Zaborowski. Itu ide yang bagus. Kalau kita bisa mendapatkan beberapa pembunuh bayaran terbaik dari Kingston Hall, itu akan luar biasa. Bagaimanapun, Kingston Hall mempekerjakan sekumpulan petarung yang sangat bagus, dan mereka tidak pernah kekurangan tenaga. Kami sungguh harus waspada terhadap bocah gila itu. Beritahu orang-orang kita juga, mereka harus mengubah lokasi mereka kalau mereka ingin melanjutkan syuting secara rahasia. Baiklah. Kalian boleh pergi sekarang. Hector memberi isyarat kepada pria parubaya itu untuk pergi. Bos besar dari Amerika ada di sini, dan kita akan berdagang dengan mereka besok malam. Kita tidak boleh mengalami kesalahan pada saat ini. Pada malam hari, setelah Vane kembali ke rumah, dia menelepon Lana secara diam-diam, memintanya untuk menyuruh Queenie mengamati setiap pergerakan keluarga Watson, dan langsung melapor kepadanya begitu Lawrence Watson meninggalkan kediamannya. Queenie mencicit saking bahagianya, dia hampir lumpuh karena bahagian saat dia mengerti kalau Vane, pejuang terhebat, telah memberinya tugas secara pribadi. Ini adalah sebuah kehormatan baginya. Terlebih lagi, pejuang terhebat telah memerintahkan mereka untuk ikut bersamanya ke tempat kejadian sebagai pemanasan. Dia takut akan ada ikan yang lolos dari jaring, kabur, karena kedua belah pihak akan membawa banyak orang bersama mereka. Keesokan harinya Vane sudah tiba, di tempat lain, dia sudah menunggu dengan sabar untuk informasinya. Baru pada malam harinya, pukul 9 kurang, dia menerima telepon dari Queenie, memberitahukan kepadanya kalau orang-orang keluarga Watson telah meninggalkan daerah itu, dan sepertinya mereka berencana untuk pergi ke luar kota. Vane memerintahkan Queenie untuk membuntuti mereka dan terus memberinya informasi tentang pergerakan mereka setiap saat. Dia kemudian menghubungi Lana segera setelah itu dan keduanya menuju ke pinggiran kota bersama. Di sebuah pabrik yang terbengkalai tidak jauh dari kota, banyak petarung elit dari Green Sky Hall berjaga-jaga di sana dengan tenang. Kecuali Hector Zaborowski dari Green Sky Hall, ada lebih dari 400 orang di pabrik, beberapa pembunuh bayaran terbaik, dan sisanya adalah petarung yang kuat. Mereka semua berkumpul di sana malam ini. Di belakang mereka ada sekelompok gadis muda dan masing-masing dari mereka memesona dan memikat. Gadis-gadis itu, ada sekitar 100 orang, berjongkok di tanah dengan ketakutan. Tubuh mereka gemetar ketakutan dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak 1 inci pun.
Kelompok perempuan ini berkualitas baik. Orang-orang Amerika sungguh beruntung kali ini, mereka dapat menikmati wanita berkualitas baik ini. Tetua Watt tersenyum lembut. Di tangannya ada flash drive. Kali ini kita harus membuat mereka membayar setidaknya 150 juta, kurang dari itu tidak. Para wanita kita ditambah dengan foto-foto yang kita ambil ini, setidaknya harus bernilai 150 juta. Tetua Castellano menggeran dengan getir. Dia bersandar pada tongkatnya seperti biasa. Haha, tentu saja. Dua pria besar di belakang Tetua Castellano tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, sayangnya, waktu perdagangan kali ini singkat. Kalau tidak, ada beberapa gadis seksi di sini yang benar-benar ingin aku cicipi. Pada saat ini, Lawrence, tuan dari keluarga Watson bersama putranya, Jayden, telah tiba di pabrik yang terbengkalai. Di belakang mereka, ada ratusan anak buah mereka. Haha, sudah lama sekali. Bab 809. Tetua Watt tertawa terbahak-bahak saat dia menghadapi pihak lain. Kau benar, sudah lama sekali. Dan aku mendengar kali ini, kau memberi kami beberapa barang berkualitas yang sangat baik. Biar aku lihat lebih dekat. Lawrence tertawa sebagai balasannya. Kualitasnya memang bagus. Dan dewasa ini kualitas gadis-gadis muda dan cantik sudah tidak mudah ditemukan lagi. Beberapa dari kami bahkan pergi ke kota lain untuk menangkap mereka. Tetua Watt tertawa lagi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik kali ini. Beberapa dari mereka sama cantiknya dengan ratu kecantikan dalam kontes kecantikan tersebut, dan kau bisa mendapatkan banyak uang darinya. Jadi, kali ini tuan kami mengatakan kalau harga perdagangan harus dinaikkan, setidaknya 150 juta untuk barang sekumpulan ini. Petik 2. Apa? Biasanya sekitar 100 juta atau 110 juta. Kalian terlalu banyak meminta kali ini. Wajah Lawrence merosot dan menggelap. Tidak terlalu banyak. Aku yakin uang yang akan diberikan oleh para wanita ini kepadamu akan lebih dari 10 kali lipat dari 150 juta. Tetua Watt, sebaliknya, terkekeh mendengar ucapan Lawrence. Bagaimana dengan 130 juta? Lawrence membalas dengan harga yang dia ajukan setelah memikirkan masalah ini. Wow, Bos Watson, apa itu kau? Kau harus menaikkan harganya menjadi 10 miliar karena kau kaya raya. Suara yang akrab terdengar entah dari mana. Dari ambang pintu tidak jauh dari kerumunan, muncul siluet Vanna Woods. Apa-apaan ini? Siapa bajingan ini? Bukankah ada beberapa penjaga di luar? Salah satu pengawal keluarga Watson berseru memekakkan telinga. Para penjaga, tentu saja, mereka sekarang bersama malaikat maut. Vanna mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Segera, dua siluet lagi di belakang Vanna keluar dari kegelapan, perlahan muncul di mata kerumunan. Apa? Tidak mungkin. Itu adalah Lana, Dewi Perang, dan satu lagi, dia tampaknya adalah Ratu Perang. Tetua Castellano dari Green Sky Hall tersentak, rahangnya seakan jatuh ke tanah ketika melihat kedua wanita itu muncul di hadapannya. Kedatangan Vanna yang tiba-tiba telah membuat jantungnya berdebar kencang dan kekhawatiran membasahi wajahnya. Namun, banyaknya petarung hebat dari keluarga Watson dan tim mereka seperti tembakan di lengan, itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu, Green Sky Hall telah meminjam 3 pembunuh terbaik dari Kingston Hall. Oleh karena itu, menurut pandangannya, tidak ada masalah untuk membunuh Vanna. Meski demikian, yang meleset dari perhitungannya adalah kedatangan Dewi Perang dan Ratu Perang. Tidak. Apa kau mengatakan Dewi Perang dan Ratu Perang ada di sini? Lawrence dari keluarga Watson sangat ketakutan sehingga wajahnya langsung memucat. Ia tak takut pada Vanna, namun kedatangan kedua wanita ini nyaris membuatnya mengompol. Meskipun mereka membawa segunung petarung hebat, mereka tidak takut bahkan jika seorang Raja Perang datang tetapi untuk menghadapi Dewi Perang yang telah dikenal karena kehebatan bertarungnya, mereka ketakutan sampai mati. Lagi pula, mereka belum pernah bertarung dengan Dewi Perang seperti Lana sebelumnya, meskipun petarung terbaik yang mereka miliki termasuk yang terbaik di dunia. Tuan Watson, kaulah yang mengungkap keberadaanmu dan menarik mereka ke sini, kan? Wajah Tetua Castellano dan yang lainnya tenggelam dan kusam saat dia berbicara dengan suara yang sangat dingin. Bab 810. Aku. Itu pasti bukan aku.
Kurasa kalian yang mengungkap keberadaan kalian. Jantung Lawrence berdegup tak karuan karena marah saat dia membentak orang-orang dari Green Sky Hall. Kalian sudah lama tinggal di Provinsi Tengah, pasti orang-orang kalian yang begitu ceroboh sampai kalian mengungkap lokasinya. Tetua Watt dan Tetua Castellano saling bertukar pandang, keduanya merasa bersalah di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Vane bajingan ini telah memperingatkan mereka sebelumnya tentang perbuatan kotor mereka. Hanya saja tuan mereka berjanji kalau dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi tetapi masih memberi perintah untuk melanjutkan perdagangan kotor ini secara rahasia. Selain itu, bocah itu membunuh 3 orang mereka 3 hari lalu. Mereka awalnya berpikir kalau bocah ini akan menyerang ke Green Sky Hall dan memberi mereka pelajaran, namun, mereka tidak pernah berharap dia mengetahui perdagangan mereka malam ini dan benar-benar datang ke sini. Aku pikir itu kau, Huff. Lokasi perdagangan kita tidak pernah terungkap sebelumnya, kenapa Vane bisa menemukan kita kali ini? Tidak ada kebetulan seperti itu. Seorang pria dari Green Sky Hall menghadap keluarga Watson dan mendengus dingin. Mereka juga menolak untuk disalahkan. Tatapan malu-malu saling bertukar pandang antara Lawrence dan Jayden, mereka diliputi rasa bersalah. Lagi pula, mereka bertemu dengan Vane tadi malam dan siapa yang tahu Vane akan mengetahui keberadaan mereka dan membawa serta Dewi Perang dan Ratu Perang. Di dalam hati mereka, mereka tahu kalau merekalah yang telah mengungkap lokasinya, yang mengarah pada situasi saat ini. Wow, pertunjukan drama paling lucu yang pernah aku saksikan. Menurutmu apakah ini saatnya membicarakan hal seperti ini? Vane, di sisi lain, mencibir dengan dingin. Tidak masalah siapa yang mengungkapkan lokasinya, itu tidak penting sekarang. Malaikat maut akan mendatangi kalian semua. Bocah kecil, siapa kau? Mengapa kau ingin melawan kami? Wajah dingin terpampang di wajah Lawrence saat dia menatap tajam Vane. Apa yang aku bilang? Tidak masalah lagi, bukan? Dewi Perang ada di sini bersamaku malam ini, itu juga berarti kalau malam ini akan menjadi malam terakhirmu di bumi. Bunuh mereka semua. Vane melambaikan tangannya, mengirimkan perintah ke Lana dan Queenie. Tetua Watt dan Tetua Castellano akhirnya tahu apa itu teror yang sebenarnya. Mereka benar-benar terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Vane benar-benar berteriak ke arah Dewi Perang, apalagi, dialah yang memberi perintah untuk membunuh. Bukankah ini berarti Dewi Perang telah mendengarkannya? Tetua Watt menggertakkan gigi saat dia berteriak ke arah anak buahnya. Ah! Seorang pria bertubuh besar dan berotot, yang dipinjam dari Kingston Hall, berjongkok di tanah dan menginjak tanah seperti sumo. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, orang besar itu membuat lubang besar hanya dengan satu injakan. Dia berdiri lagi, dan menendang ke belakang, melompat ke arah Vane dengan kecepatan cahaya. Pergilah ke neraka, bajingan. Pria besar itu mengeluarkan desahan tajam, dengan tinjunya yang mengepal, dia menyerang ke arah Vane. Adegan itu sangat menakutkan. Sial, kecepatan yang luar biasa. Dia memiliki kecepatan Raja Perang, kurasa. Vane juga terkejut dengan kecepatan orang besar itu. Dia tidak mengharapkan petarung elit dari Kingston Hall menjadi sekuat dan menakutkan ini. Jika lawan dari pria ini bukanlah Vane tetapi yang lain, mereka pasti tidak setara dengannya. Bam! Meskipun demikian, Vane mengepalkan tinjunya dengan kuat dan bertabrakan dengan tinju pihak lain secara langsung. Serangan ganas pria besar itu tiba-tiba dibatalkan dan dia dikirim mundur beberapa meter, merobohkan siapapun di belakang pria besar yang menyerang ke arah Vane. Momentumnya hanya terhenti setelah merobohkan puluhan pria. Off! Pria besar itu menyemburkan seteguk darah, cairan berwarna merah menutupi filtrumnya dan wajahnya menjadi putih. Dan orang-orang yang dirobohkannya juga terluka parah. Beberapa dari mereka memuntahkan darah seperti orang besar itu lalu tumbang. Apa-apaan ini? Seberapa kuat dia? Tetua Castellano sangat ketakutan sampai wajahnya berubah memerah. Kesadaran akhirnya menghantam wajahnya dengan keras, saat terakhir kali Vane pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya. Pria ini terlalu kuat, tidak, dia adalah malaikat maut tepatnya. Baak! Boom! Plak! Di sisi lain, Lana dan Queenie seperti serigala yang berburu dalam kawanan domba, buas, gesit dan pasti.
Mereka yang dipukul oleh mereka mati seketika tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Bab 811. Senyuman dingin dan tanpa ekspresi muncul di bibir Vane. Dia membalik telapak tangannya dan puluhan jarum perak pun muncul di telapak tangannya. Dia lalu mengayunkan lengannya ke arah musuh. Segerombolan pria pun segera berjatuhan ke lantai saat jarum peraknya menembus tengkorak mereka. Lebih dari belasan pria tewas seketika dan ada sejumlah petarung elit di antara mereka. Ini tidak terlihat bagus. Mundur. Tetua Castellano segera merasa ada yang tidak beres. Gerakan mengayun dari Vane dalam sekejap mata telah membunuh dua petarung yang sangat kuat dari Kingston Hall. Kecakapan tempur yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 100 orang telah terbunuh dan jumlah mayat yang berjatuhan terus naik dengan cepat. Mereka telah membawa 500 orang. Swoosh! Hentakan kaki Vane mengirimnya ke depan gerbang dan memblokir rute pelariannya. Di sisi lain, Lana dan Queenie memblokir dua pintu keluar lainnya. Mereka memblokir setiap kemungkinan rute pelariannya sehingga tidak menyisakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Bak! Boom! Bu! Darah pun bercecerang di mana-mana. Tidak peduli dari mana mereka berasal, Green Sky Hall atau keluarga Watson, tujuan akhir mereka tetap sama yaitu neraka. Vane, kumohon, biarkan kami pergi. Istriku dan ibu mertuamu adalah teman dekat, bukan? Belum lagi kau dan aku baru saja makan malam yang baik bersama-sama tadi malam, kan? Lawrence yang masih hidup menyaksikan setiap anak buahnya berjatuhan ke tanah dengan kecepatan cahaya pun mulai memohon belas kasihan. Dia benar-benar panik sehingga langsung berlutut di depan Vane. Jayden juga menjatuhkan diri ke tanah dan memohon. Vane, kami salah, kami tahu kami sepenuhnya salah. Bukankah kita baru bertemu tadi malam? Apa kau mau uang? Aku bisa memberikan segalanya untukmu, tolong ampuni kamu. Vane sedang mengulurkan lengannya saat mendengar permohonan mereka. Jarum perak yang bergerak menembus angina dan tertancap di dinding yang jauh sebelumnya, secara ajaib mematul dari dinding dan kembali ke telapak tangannya. Mengampuni hidupmu. Bukankah kau mengatakan bahwa udara di luar negeri lebih manis dan segar daripada udara di sini? Bahwa kau merasa jijik hanya dengan menghirup udara di Chatisia? Vane tertawa sedingin es. Pandangannya perlahan berpindah dari Jayden ke Lawrence. Dan seorang manusia brengsek sepertimu yang meracuni ayahnya sendiri bahkan tidak memenuhi syarat untuk terus hidup di dunia ini, apalagi menghirup udara di sini. Mari kita bersikap ramah lingkungan dan tidak menyia-nyiakan udara, oke? Aku tidak. Lawrence ketakutan dari ujung rambut sampai ke tapak kakinya. Suaranya terdengar penuh dengan rasa takut. Bagaimana bisa Vane mengetahui rencana racun itu? Bagaimana bisa dia tahu soal itu? Hehe. Orang tuamu telah memenuhi permintaanku dari A sampai Z. Dia mencoba menghentikanmu melakukan bisnis kotor itu, kan? Itu sebabnya kau meracuninya sehingga dia tidak akan menjadi duri dalam dagingmu. Oh ya, aku juga sudah memberitahunya bahwa aku akan mengambil nyawamu. Vane melambaikan telapak tangannya dan jarum perak pun berterbangan lagi, membelah udara dan menembus puluhan pria dari Green Sky Hall yang berada di belakang Lawrence dan Jayden dan tidak jauh dari tempatnya. Semuanya pun terjatuh ke tanah secara bersamaan. Dalam sekejap mata, Vane mengakhiri hidup mereka. Setelah 10 detik atau lebih, orang-orang lainnya pun terjatuh satu demi satu. Hanya Queenie yang mengalami luka kecil di permukaan lengannya. Sedangkan sekelompok gadis muda yang berjumlah ratusan sedang berjongkok di tanah dengan ekspresi ketakutan. Tubuh mereka gemetaran, wajah yang pucat, dan tatapan mata mereka terlihat liat karena ketakutan. Para bajingan ini. Bagaimana mereka bisa? Lana mendidih oleh amarah saat melihat gadis-gadis muda yang lemah dan tak berdaya itu. Mereka bertiga pun dengan cepat maju ke depan gadis-gadis itu. Tidak apa-apa sekarang, jangan takut. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Kalian bebas sekarang, ujar Vane sambil menatap gadis-gadis tersebut. Benarkah? Ya Tuhan, mereka ada di sini untuk menyelamatkan kita. Terima kasih. Seorang wanita dari kelompok itu maju dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kau penyelamat kami. Terima kasih. Terima kasih, penyelamat. Yang lain juga ikut meniru wanita itu.
Mereka juga berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud untuk berterima kasih kepada mereka. Tidak masalah. Kalian bebas, sekarang pulanglah. Fane melambaikan tangannya. Baru setelah itu para wanita itu berdiri dan satu demi satu meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Fane, Lana dan Queenie melangkah keluar pabrik yang ditinggalkan itu. Fane kemudian menyalakan api dan membakar seluruh pabrik menjadi abu. Bab 812. Haruskah kita menghabisi orang-orang di Green Sky Hall? Lana bertanya pada Fane. Api yang berkobar menyala dengan ganas di depan mereka. Setelah memikirkan masalah itu, Fane lalu menggelengkan kepalanya. Mereka kalah banyak kali ini. Banyak anak buah mereka tewas, termasuk para petarung elitnya. Yang tersisa dari Green Sky Hall hanyalah para otak udang yang tidak berguna dan ketuanya. Jadi, pada dasarnya, Green Sky Hall telah dihancurkan. Mereka memiliki cangkang, tetapi jiwanya telah hilang. Kejadian hari ini akan menjadi pelajaran bagi mereka. Awasi mereka dan mari kita lihat seperti apa reaksi mereka dalam beberapa hari ke depan. Fane berhenti sejenak dan menambahkan, lagi pula, ada Kingston Hall di belakang Green Sky Hall. Jika kita membunuh ketua Green Sky Hall dan anak buah mereka yang lainnya, aku khawatir Kingston Hall tidak akan membiarkannya dengan mudah. Mereka pasti akan ikut campur. Lana mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Memang, tidak ada bukti tersisa di sini hari ini. Jadi, paling banyak mereka akan mencurigaimu. Mari kita lihat apakah mereka akan berhenti di sini. Tapi jika mereka mencari kematian, kesalahannya bukan pada kita. Kerja yang bagus, teman-teman. Kalian berdua hebat. Fane memberi Lana dan Queenie senyum hangat dan tulus saat memuji mereka berdua. Tidak masalah. Merupakan kehormatan terbesar bagiku untuk bisa melayanimu, pejuang terhebat. Tolong pertimbangkan soal diriku jika kau memiliki tugas serupa seperti ini lain waktu. Queenie menatap Fane dengan tanda kekaguman dan rasa hormat di matanya. Fane tersenyum kecil dan mengeluarkan sebotol kecil krim obat dari sakunya. Ambil ini, tanganmu terluka. Oleskan lukamu dan itu akan sembuh dalam waktu singkat. Kau dapat menyimpan sisanya sebagai cadangan. Wow, ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Tuan. Queenie hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kau adalah guru dari dokter ajaib, Ethan Hayes, jadi obat ini pasti efektif dan berharga. Merupakan kehormatan bagiku bisa diberikan secara pribadi harta karun seperti itu oleh pejuang terhebat. Bahkan jika aku mati karena obat ini, itu akan sangat berharga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan katana hal seperti itu lagi, oke? Fane tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan kedua wanita di hadapannya. Dia kemudian turun tangan. Tidak apa-apa jika kau memanggilku pejuang terhebat karena tidak ada orang luar di sini. Tapi di masa depan, jika ada orang lain di sekitar kita, kau harus ingat untuk tidak memanggilku seperti itu tapi hanya Fane saja. Mengerti? Pejuang terhebat tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Queenie tertawa sepenuh hati sebagai balasannya. Tak lama kemudian, ketiganya meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini, di kediaman keluarga Watson, Belinda sama sekali tidak bisa tidur. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa apa yang diucapkan Fane padanya tadi malam sama sekali tidak bohong atau salah. Oleh karena itu, kemungkinan Lawrence dan Jayden tidak kembali ke rumah akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kakek Watson juga tampak jauh lebih baik setelah mandi obat kemarin. Tampaknya obat yang diresepkan Fane benar-benar efektif. Mungkin dia akan berbicara dalam beberapa hari lagi. Detik-detik pun terus berlalu. Saat pagi tiba, banyak pria dari keluarga Watson yang keluar tadi malam tidak kembali. Senyuman pun terpancar dari sudut bibir Belinda. Aneh. Mengapa mereka tidak kembali? Sambil mengerutkan keningnya, Irene menatap keluar jendela. Bisnis macam apa yang mereka bicarakan? Mereka bahkan menyembunyikan dariku. Dan mengapa mereka tidak pulang meskipun sudah siang? Belinda berjalan mendekati Irene. Jangan khawatir, Bu, katanya sambil tersenyum. Mungkin mereka akan kembali pada sore hari. Meskipun dia menghibur Irene dengan kata-kata itu, Belinda sangat sadar bahwa Jayden dan yang lainnya tidak akan pernah kembali. Bab 813. Namun, siapa pria yang mereka temui kemarin?
Lawrence pergi dengan begitu banyak petarung yang kuat dan belum ada satu pun dari mereka yang kembali. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang itu. Apa terjadi sesuatu? Kenapa mereka belum kembali juga? Sekarang, ekspresi wajah Hector menjadi gelap. Dia memiliki firasat buruk saat tetap tinggal di rumah dan menunggu mereka kembali. Kali ini, mereka mengirim 400 orang dan semuanya adalah para petarung elit. Sekitar 4 hingga 5 master juga ikut pergi bersama mereka. Mereka juga diikuti oleh 2 hingga 3 master dari Kingston Hall. Dia tidak pernah mengatur sekelompok besar petarung elit seperti itu untuk bekerja sama. Namun, Tetua Castellano dan yang lainnya seharusnya sudah kembali paling lambat sebelum fajar. Namun, mereka tidak terlihat di manapun. Dia segera mengirim anak buahnya ke tempat perdagangan untuk mencari tahu. Wajahnya menjadi pucat ketika mendengar berita yang mereka berikan untuknya. Pabrik terbengkalai tersebut telah menjadi abu dan tidak ada orang yang kembali. Mereka jelas dibunuh dan tubuhnya juga dihancurkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan soal ini? Seorang pria parubaya yang berada di samping Hector memandanginya dengan ekspresi cemas. Siapa orang itu? Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia punya pengaruh yang besar? Hector tersenyum pahit. Pengaruh yang besar. Kita tidak menyinggung orang kuat manapun. Selain itu, kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan lainnya. Adapun keluarga bangsawan lain, mereka tidak menyusahkan kita jadi kemungkinannya sangat kecil. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Satu-satunya orang yang kita singgung adalah pria bernama Vanne Woods. Selain itu, dia membunuh 3 orang kita. Satu-satunya hal yang ingin ku ketahui saat ini adalah bagaimana dia tahu tentang tempat perdagangan kita. Selain itu, apakah dia membunuh semua orang kita sendirian? Bagaimana mungkin? Bukankah pria itu bertengkar dengan Tetua Castellano dan yang lainnya? Meskipun Tetua Castellano bukanlah lawannya, mereka pasti akan mampu membunuhnya jika seluruh tim bekerja sama, bukan? Apalagi ketika Master dari Kingston Hall juga ada di sana. Mereka pasti bisa membunuh orang itu jika mereka menggunakan serangan segerombolan manusia, kan? Pria parubaya di depan Hector merasa tidak percaya dia. Merasa Hector terlalu berlebihan memikirkan pemuda itu. Aku merasa pemuda itu bukanlah orang yang sederhana ketika dia berani datang ke Green Sky Hall sebelumnya. Aku belum pernah melihat seseorang dengan tingkat kepercayaan diri seperti itu. Aku telah melihat banyak orang hebat tetapi belum pernah melihat seseorang yang begitu percaya diri. Hector mengerutkan keningnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membalas dendam meskipun telah menderita kerugian yang begitu besar. Tuan, bagaimana kau akan menjelaskan hal ini kepada bos kita? Kau telah meminjam begitu banyak master petarung darinya. Jika dia tahu bahwa mereka semua sudah mati, dia tidak akan bisa menahan amarahnya. Pria parubaya itu berkata setelah memikirkannya. Menurutku yang terbaik adalah tidak menyinggung orang bernama Vanne itu. Hector mendesah. Dalam beberapa detik, matanya bersinar saat dia mengingat sesuatu. Oh ya, bukankah orang-orang dari klan Elang ingin bekerja sama dengan kita? Saat itu aku tidak setuju dan meminta mereka untuk menghubungi keluarga Wilson. Aku ingin tahu apakah mereka melakukannya atau apakah mereka punya rencana melawan Vanne. Aku pikir kita harus mengatur pertemanan dengan mereka dulu. Oh ya, Tuan. Itu ide yang bagus. Pria parubaya itu juga merasa bahwa itu adalah rencana yang bagus. Beberapa saat kemudian, Hector pergi ke klan Elang dengan belasan bawahannya. Pada saat yang sama, Cecilia Taylor dan Kelly Gold berdiri di depan hotel termegah di kota, sebuah hotel bintang 7. Sayang, kau benar-benar berencana mengadakan makan malam pernikahan kita di sini. Tempat ini pasti sangat mahal. Cecilia bertanya. Namun diam-diam dia merasa senang. Orang lain pasti akan iri padanya karena pernikahan ini. Bab 814. Haha, tentu saja. Ini hotel terbaik di sini. Aku ingin memesan seluruh lantai teratas. Itu adalah ruangan yang besar dan pasti cocok untuk pesta pernikahan. Kelly tertawa dan terus berkata. Namun, ruangan di lantai atas agak mahal dan aku dengar biaya pemesanan untuk ruangan itu adalah 200 juta. Benarkah? Itu cukup mahal, bukan? Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain di lantai lainnya? Cecilia mengatakan itu sambil merasa sangat terharu.
Bagaimanapun juga, niat Kelly adalah yang terpenting baginya. Tidak mungkin. Kelly menolak dengan lugas. Kita hanya akan menikah sekali. Selain itu, bukankah Vane mengiklankan bahwa dia mengadakan pesta ulang tahun yang menggemparkan kota untuk istrinya? Jika memang seperti itu, pernikahan kita harus lebih megah. Haha, pernikahan kita akan menjadi acara yang menggemparkan kota dan dia akan menjadi orang yang dipermalukan. Kelly jelas tidak senang dengan apa yang terjadi tempo hari. Vane tidak hanya memenangkan 90 juta darinya tetapi yang terpenting, dia juga kehilangan 9 pengawalnya. Hal itu membuatnya kehilangan harga dirinya. Malam itu dia ingin pamer di depan keluarga Taylor. Siapa yang tahu itu? Oleh karena itu, kali ini Dai pasti perlu menampilkan pertunjukan yang bagus. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku selalu merasa Selena tidak secantik diriku, tetapi semua tuan muda menyukainya. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia wanita tercantik di Provinsi Tengah. Aku selalu merasa bahwa orang-orang itu salah. Pada saat itu, aku memang masih kecil dan tidak secantik diriku saat ini. Cecilia mengepalkan tinjunya saat dia berbicara. Kali ini, aku pasti akan menjadi sosok paling cemerlang di seluruh kota di hari itu. Aku ingin menjadi orang paling glamor di seluruh Provinsi Tengah. Tidak. Di seluruh dunia. Kelly yang berada di sampingnya merasa malu dengan apa yang dikatakan Cecilia. Sejujurnya, dia masih merasa sampai saat ini, Cecilia masih belum secantik Selena. Cecilia tidak memiliki aura feminisme tertentu dan itu bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Kelly juga akan mengejar Selena jika saja Selena tidak lebih tua, sudah menikah, dan memiliki seorang anak. Namun, ia merasa peluangnya cukup tipis karena masih banyak tuan muda yang masih menolak untuk menyerah pada Selena. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia pun memilih Cecilia. Bagaimanapun juga, Cecilia memiliki bentuk tubuh yang bagus, seorang wanita dari keluarga bergengsi, dan sedikit lebih muda. Kesimpulannya, Cecilia adalah pilihan terbaik selain Selena. Baiklah. Ayo kita pesan lantai paling atas. Ayo kita bayar uang mukanya. Ujar Kelly sambil tersenyum. Mereka berdua pun segera menemui manajer hotel ini. Aku sangat menyesal, tetapi aku khawatir hari yang dipilih Tuan dan Nona tidak akan tersedia. Manajer itu mengerutkan keningnya setelah mendengar apa yang mereka katakan. Kenapa? Aku tahu bahwa lantai atas hotelmu adalah tempat yang sangat besar dan mahal. Kecuali beberapa keluarga kaya sedang mengadakan beberapa acara penting, tidak ada yang akan memesan lantai atas. Oleh karena itu, biasanya tempat tersebut selalu tersedia. Kelly merasa sedikit tidak senang saat mendengarnya. Haha, maafkan aku, tetapi tempat itu akan tersedia jika kalian memesannya di hari yang lain. Namun kami benar-benar tidak dapat membuat penyesuaian apapun untuk hari yang kalian inginkan. Seseorang telah memesan tempat tersebut beberapa hari sebelumnya. Manajer wanita itu tertawa dan berkata dengan tenang. Beberapa hari sebelumnya, mengapa orang itu tidak dapat memilih hari lainnya? Mengapa mereka harus memilih hari yang sama dengan kita? Aku sangat marah. Cecilia menjadi sangat marah karena dia sangat mengerti apa artinya memesan lantai atas hotel terbaik itu dengan sukses. Itu adalah tempat paling romantik dan termegah karena menghadap ke seluruh pemandangan kota Provinsi Tengah di malam hari dan pencahayaannya sangat indah. Saat itu, Selena hanya akan merasa merendahkan dirinya sendiri. Bab 815. Mungkinkah Vane yang memesan tempat itu? Acara mereka di hari yang sama dengan pernikahan kita. Kelly menarik napasnya saat mengingat sesuatu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Cecilia segera berkata. Jika dengan kejadian yang sebelumnya, dia masih memiliki uang 10 miliar. Namun, keluarga Taylor mengalami kerugian karena dia memukul tuan muda Timothy dan mereka kehilangan proyek South Hill. Untuk menyelamatkan muka dan mempertahankan hubungan mereka, Vane mentransfer 10 miliar itu kepada keluarga Taylor. Cecilia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi menurutku dia hanya memiliki uang sekitar 100 juta jika kita menambahkan uang 90 juta yang dia menangkan darimu sebelumnya. Begitu. Tapi, bukankah dia mentransfer 90 juta itu ke ibu mertuanya? Aku ingin tahu apakah Fiona akan mengembalikan uang itu padanya. Kelly berkata setelah memikirkannya. Oh ya,
Cecilia tiba-tiba sadar. Aku hampir lupa kalau Vane sudah memberikan uang itu kepada Fiona. Aku mengenal Fiona dengan baik dan dia pasti tidak akan mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya. Dia lebih suka membiarkan Vane kehilangan muka dan gagal mengadakan pesta ulang tahun yang besar dibandingkan mengembalikan uangnya. Jika bukan Vane, lalu siapa orang itu? Aku belum menerima berita tentang acara yang diadakan oleh keluarga lain. Kelly lalu menatap manajer wanita tersebut dan bertanya. Manajer White, apakah kau dapat memberi kami beberapa informasi? Menurut Kelly dan Cecilia, ini adalah masalah kecil. Memberikan informasi kepada Kelly berarti memandang keluarga Gold dan memberi kesan yang baik kepada keluarga Gold. Namun, mereka tidak tahu bahwa manajer White akan langsung menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf kepada kalian berdua karena kami harus merahasiakan informasi ini. Kami belum bisa memberitahu siapapun soal itu, tetapi kami dapat memberitahu bahwa tempat tersebut telah dipesan oleh orang yang sangat penting. Kelly tersenyum, mengambil beberapa ribu dolar dari sakunya. Ia lalu menyerahkannya kepada manajer tersebut. Manajer White, terimalah tanda terima kasih kami dan seharusnya tidak masalah untuk memberi kami petunjuk, bukan? Lagi pula, kami di sini bukan untuk merusak acara mereka, kan? Tuan Muda Gold, lebih baik kau menyimpan kembali uangmu. Kali ini bukan tentang uang. Jika aku memberimu informasi, aku pasti akan dipecat. Ini adalah perintah manajer umum karena orang ini memiliki identitas yang sangat khusus. Manajer itu tersenyum. Jika memang begitu, ambil saja uangnya dan beritahu aku apakah Vane Woods dan Selena Taylor yang memesan tempat itu. Kelly menolak untuk menyerah dan langsung memasukkan uang itu ke tangan manajer. Meskipun dia yakin itu bukan mereka karena mereka tidak punya uang untuk membayar biaya tempat seharga 200 juta. Namun, dia harus benar-benar yakin. Baiklah. Manajer wanita itu melihat sekeliling sebelum memasukkan uang ke dalam sakunya. Aku hanya dapat memberitahumu bahwa orang yang memesan lantai paling atas bukanlah Selena Taylor dan Vane Woods yang kau sebutkan itu. Kelly dan Cecilia saling berpandangan ketika mendengarnya. Diam-diam mereka berdua menjadi santai dan merasa beruntung itu bukan Selena dan Vane. Bersambung.